Halo Nora, Nora antikris, Juma antikris, dan Alfi antikris. Iya. Kalau kalian bilang kami ya, Oten nggak apa-apa lah. Juma antikris, benar kan? Nggak apa-apa itu. Oten kan orang Kristen artinya. Iya. Kalau kami bilang nggak apa-apa, Alfi. Iya. Kami memang antikristus, betul. Kami antikristus. Kristus yang datang kepada Paulus itu kami anti. Karena itu adalah Kristus yang harus diwaspadai, kata Yesus. Waspadalah ketika ada Kristus yang datang di padang gurun, ya, dan yang datang di dalam bilik rahasia. Jangan kamu percaya. Jadi memang kami anti kepada Kristus yang itu. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dan berkata, akulah Kristus. Nah, kami anti terhadap oknum yang mengaku Kristus itu. Anti kali kami. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setiap kami ingin melakukan sesuatu, kami selalu berlindung kepada Allah dari Kristus yang datang kepada Paulus. Apa ucapan kami? Apa doa kami? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Nah, Yesus pun menasihatkan muridnya agar waspada kepada oknum itu. Sampai di sini Anda paham? Kalau Anda melihat di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, antikristus yang dimaksud di situ adalah dia yang menjadi pengikut Kristus palsu, anti terhadap ajaran Yesus. Nah, orang Islam tidak anti kepada ajaran Yesus. Cuman orang Kristen yang alergi kepada ajaran Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu la ilaha illallah. Ini Rasulullah, kata Yesus. Umat Islam tidak anti terhadap ajaran itu. Tapi ketika dikatakan bahwa Theos, dewa, nuzul menjadi manusia, kami anti terhadap ajaran kayak begitu. Paham? Jadi kita kembali kepada tema, salib itu kutuk atau berkat. Bagi iblis, salib itu berkat. Tapi bagi Tuhan, salib itu adalah kutuk. Mana dalilnya? Salib itu kutuk bagi Tuhan. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhan kepada nenek moyangmu, yang diwariskan kepadamu. Gimana? Gitu kawan. Jadi berkat bagi iblis, tapi kutuk bagi Tuhan. Pelan-pelan Bang Suma nanti rungkat. Pintar aja lu. Silakan buka celana. Buka mic-nya. Tanggapi tuh tema. Saya sambil ngechat ya. Oke. Bagi iblis dan antikris, salib itu adalah lelucon. Tetapi bagi mereka, salib itu dengar, salib itu bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan Injil itu adalah lelucon dan Injil beda dengan salib. Ini salib bukan Injil. Jangan gile lu. Orang lagi bahas karya dengar. Orang lagi bahas keselamatan Kristus sebentar. Pada saat Yesus mati di kayu salib, kata-kata terakhir Yesus adalah,
selesai. Sudah selesai. Artinya sudah selesai dosamu ketebus. Itu sudah asumsi. Selesai semua hukum Taurat. Iya kan, sebentarlah dulu. Beginilah Juma. Kau pun kan asumsimu juga nya kalau yang bertemu dengan Paulus itu adalah Enggak, bukan, itu bukan iblis. asumsi. Itu bukan asumsi, bukan asumsi. Bukan asumsi, itu fakta real. Juma ganti. Sebentar tadi kan kau udah lama kali. Jadi silakan. Juma, bagi kalian Tuhan itu nggak terlihat. Bagi kami, bagi Yahudi, Tuhan itu pernah dilihat. Tuhan itu berjalan di Taman Eden. Tuhan itu berhadapan dengan Yakub, bergulat. Tuhan Allah itu bertatap muka, berbicara dengan Musa. Tetapi Tuhanmu, nggak tahu dari mana. Tuhan kami, Tuhan orang Kristen, mati, kami lihat bodinya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya Tuhan Yahudi dengan Tuhanmu. Juma, nanti hanya 1 menit lagi. Kutanya kau, mana Tuhanmu Juma? Kapan dia muncul? Kok bersembunyi-sembunyi aja di langit sana dia? Dan siapa yang pernah berbicara dengan Tuhanmu? Sedangkan nabimu sendiri tidak pernah berbicara dengan Tuhanmu, hanya melalui Jibril. Jibril pun nggak pernah dilihat orang, hanya Muhammad saja yang tahu. Siapa yang bisa memvalidasi ini kalau hanya berfokus hanya pada Muhammad aja? Nggak ada saksi, nggak ada siapa-siapa, hanya Muhammad doang sebagai sumber klien. Silakan. Oke, baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kalau ada orang yang pernah melihat Tuhan, berarti dalil yang ada di kitab Keluaran itu bohong. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Itu dalil. Yang kamu gunakan itu kan kitab terjemahan kan? Di mana kemudian Tuhan yang pernah menciptakan langit dan bumi itu pernah nuzul? Dalam bentuk apa dia? Wujud Tuhan itu kayak mana? Siapa yang pernah melihatnya? Bahkan di dalam kitabmu saja tuh, di kitab Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia pernah melihat Tuhan. Tidak ada. Kata kitabmu. Jangan kau ingkari kitabmu itu sendiri. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Oke? Itu kitabmu sendiri loh. Yohanes 1 nomor 18 yang mengatakan itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 78 nomor 2829. Yesus sendiri yang mengatakan, kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak pernah kau bisa lihat. Jadi kau jangan ngarang-ngarang cerita terkait dengan pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Tuhan itu tidak mesti datang jadi bayi. Tuhan memperlihatkan alam semesta ini. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Alam semesta ini ada, bukti Tuhan itu ada. Tidak sama seperti kamu. Nanti kau katakan Tuhan ketika ada yang keluar brojol dari rahim. Oh, Tuhan itu ternyata ada, tadinya nggak ada. Sebelum Tuhanmu brojol jadi manusia, kau tidak percaya Tuhan itu ada. Ya. Sekarang kita kembali kepada tema. Jangan kemana-mana arahnya. Bagi Tuhannya Yahudi dan bagi Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran menerangkan itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 dan juga Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Bahkan Paulus pun mengutip data itu. Paulus mengatakan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Kembali kepada tema, orang yang digantung di atas salib itu orang yang diberkati atau orang dikutuk? Jawab. Bacet Gabriel Simanong Khalid. Waduh, jawablah. Gantian dulu kita. Iya, nanti jangan kabur ya. Kamu kalau ke pojok nanti kabur tanpa pamit. Biasa kau Gabriel Simanong Khalid. Macet ya, macet ya. Kenapa ini?
Apa ini? Kok nggak bisa bicara si Juma ini? Loh, kamu yang ngomong. Suara saya kedengaran nggak, Bang? Oke, Juma. Kedengaran Gerunda. Kau yang ngomong sekarang pertanyaan saya. Arif, aku kedengaran. Orang yang digantung di atas tiang salib itu orang yang dikutuk atau orang yang diberkati? Jawab. Sebentar Juma, kau diam kita. Kau berkata tadi. Sini. Kau tadi berbicara sanisa kami selain tak apalah itu. Kau berbicara Allah. Tuhan itu tidak dilihat. Kau tema, jangan kau lari kemana-mana. Tema. Narasi. Nggak usah. Narasimu dulu ku ambil. Buktinya Tuhannya Yahudi 2 Samuel 7:22. Laisa kami selisai. Tuhan maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Udah, nggak usah ke sana. Tema dulu, jangan mutar-mutar. Biar ku tunjukkan samamu Tuhan berbicara pada Musa. Lihat Keluaran 3 ayat ke 7. Tuhan berbicara melalui perantaraan, melalui perantara tabir. Tuhan tidak datang ke bumi. Sebentar. Melalui perantaraan tabir. Beginilah firman. Kenapa kau potong aku, kawan? Sebentar aja. Silakan. Biar ku baca kau bahwa Tuhan berbicara dengan nabinya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ini Tuhan berfirman langsung kepada Musa. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku akan mengetahui penderitaan mereka. Baca dari ayat 2, Bang. Baca dari ayat 2 coba, Bang. Baca dari ayat 2, Bang. Baca dari ayat 2, Bang. Keluaran 3 ayat 2, baca, Bang. Lalu sebentar, Keluaran 3 ayat 6. Sebentar, Keluaran 3 ayat 6. Ini lebih parah lagi nih. Lagi sebentar, nanti aku baca ayat 2 itu. Ayat 6. Lagi ia berfirman, sebentar Alfi. Akulah Allah ayahmu. Ini kata Tuhan langsung kepada Musa ini. Udah. Nanti kuturunkan kau ya kalau kau masih bodoh juga ya. Kuturunkan kau ya nanti. Allah ayahmu. Tidak ada. Yesus membantah itu semua. Udah, jangan. Tidak ada yang mau kebodohi di sini. Kamu saya diam. Cuma kenapa kau ketar-ketir? Lalu kamu diam. Kuturunkan kau tidak mendengar. Turunkan aku cuma karena ketakutanmu bahwa Allah berbicara dengan nabinya, tetapi Allahmu. Diam dulu. Nggak nyambung kau. Dengarkan saya. Kamu nggak bisa nipu kami di sini. Karena di dalam Kisah Para Rasul 7 yang datang berbicara kepada Nabi Musa itu malaikat, bukan Elohim. Yang kedua, dengar, yang kedua. Keluaran 3 nomor 2 yang berkata kepada Musa itu adalah malaikat. Yang ketiga, gantian kita. Dengar. Yang ketiga, di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 33 nomor 20, oke? Tidak ada manusia yang pernah langsung bertemu dengan Tuhan bisa hidup. Camkan itu. Jadi Tuhan datang kepada Nabi Musa sama yang diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Melalui malaikat, melalui tabir, dan melalui pewahyuan. Udah, selesai itu. Jangan kau bohong-bohong lagi. Yesus sendiri mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jadi kau diam, jangan bahas itu. Udah, tidak pernah berbicara pada siapapun. Diam. Nabi Musa, Tuhanku pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dengar. Tuhanku pernah berbicara kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jelas dikatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Oke? Tuhanku berbicara kepada Nabi Musa. Oke? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi menyembah Yesus makhluk terkutuk itu. Silakan dalil. Ayo, di mana orang Yahudi menyembah Tuhan yang bergelar Kristus? Tunjuk dalil. Di mana dalilnya di dalam kitab Yahudi? Orang Yahudi menyembah Tuhan dengan gelar Kristus atau Mesias. Di mana itu? Dengan Kristus dan Yahudi nggak ada, mereka tidak percaya dengan Kristus. Oleh karena itu berarti Tuhanmu sudah tertolak. Tuhanmu sudah tertolak lebih dulu. Sedangkan di dalam Yesaya 5, dengar, saya mute lagi. Kau nggak mau diam. Kamu di sini guru murid saya, oke? Kau diam. Tolong yang host kalau bisa bantu saya. Jangan cuma nonton. Dengar. Kamu nggak bisa membodohi kami di sini, oke?
Nggak bisa kamu membodoh-bodohi di sini. Di sini umat Islam yang hadir di sini semua orang pintar, semua orang cerdas Bible, paham Bible. Kenapa kau paham kau? Di dalam kitab Yesaya nomor 5, Yesaya bab 5 nomor 16, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya sama di kami, Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, sama. Tolong kau tunjukkan kepada saya gelar sembahannya Bani Israel bergelar Kristus. Kutunggu hitungan 10. Kalau tidak kuturunkan 1. Pak Haji. 2. Juma kok tantrum tapi jagoan. 3. Nggak ada yang bisa kau bodohi di sini. Kalau kau mau berdiskusi dengan baik, kembali ke tema. Kalau kau mau lari kemana-mana, saya layani kamu. Tetapi saya kasih perhitungan. Saya udah sampaikan, Tuhan yang disembah Bani Israel Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Yesaya 5 nomor 16. Sekarang tolong kau tunjukkan Bani Israel punya Tuhan bergelar Kristus. Tertulis di mana? Selain di kitab King Kong yang datang dari barat itu. Saya mau di perjanjian lama gelar pencipta langit dan bumi itu Kristus. 1. Juma, kenapa kau kelas 3 kayak gitu ngasih pertanyaan? Kenapa kau bermain logikal palaci sama aku? Jawabannya nggak ada. Nah, nggak ada. Juma. Berarti orang Yahudi tidak menyembah Yesus. Berarti orang Yahudi tidak menyembah Yesus, tapi menyembah Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Kamu jangan kemana-mana. Kau nanti semakin mencet ku buat. Kembali ke tema. Orang yang digantung di atas salib, orang yang digantung di atas salib pada abad pertama yang kau sebut Kristus itu dikutuk Elohim atau diberkati Elohim? Silakan. Terserah. Saya tidak mau tahu itu. Silakan kau jawab. Oke. Kembali ke tema, aku layani kau. Ya, silakan. Sesuai dengan yang tertulis bahwa seseorang yang digantung di kayu salib akibat kesalahannya, kejahatannya, maka dia adalah orang yang terkutuk. Yang melakukan kejahatan dan digantung di kayu salib, maka dia terkutuk. Tetapi jika dia tidak melakukan kejahatan dan dia digantung di kayu salib, dia itu tidak terkutuk karena dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan. Kutanya kau, apakah Yesus melakukan kejahatan? Kalau anak Maria tidak melakukan kesalahan. Sekarang bukan itu pertanyaannya. Kau balik tanya sama saya. Yang saya mau tahu dari kamu. Dengar. Okay. Yang ingin saya tahu samamu dari tahu. Dengar. Yang ingin saya tahu darimu. Kristus yang menebus kamu itu. Kristus yang menebus kamu itu, yang digantung di atas pohon itu dikutuk oleh Elohim, Tuhannya Yahudi, atau diberkati oleh Tuhannya Yahudi. Yang kau sembah itu loh yang kutanyakan. Yang kau sembah itu yang namanya Kristus itu. Silakan. Silakan. Setiap orang yang digantung saya tidak minta kamu Saya tidak minta kau menjelaskan secara umum. Saya mau kau jelaskan oknum yang bernama Kristus yang kau sembah itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi atau makhluk yang diberkati oleh Tuhannya Yahudi. Jawab. Saya tidak mau kuterangkan salib itu adalah enggak. Saya tidak ingin kau jelaskan itu. Saya ingin tahu Kristus yang ditombak lambungnya di atas pohon yang kau sembah hari ini itu adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim atau oknum yang diberkati oleh Elohim. Silakan kau jawab. Yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu namanya Kristus. Gelarnya Kristus. Satunya yang gelarnya Kristus. Sebentar dulu Juma. Yang kau sembah. Yang kau sembah. Dulu, kawan. Enggak, kau harus jelaskan karena kamu itu penipu. Kamu itu penipu. Iya. Kamu itu menipu. Apologet ini selalu langsung pegang. Kamu nipu. Kau terangkan kepada orang banyak di sini yang dimaksud Kristus di situ yang kau sembah. Kau jelaskan begini. Yang kami sembah yang bernama Kristus itu adalah oknum yang dikutuk Elohim. Coba kau berani nggak bilang gitu? Atau kau mengatakan yang diberkati oleh Elohim? Berani nggak kau bilang gitu? Juma, sebentar ku terangkan. Kenapa kau enggak, karena kau itu menipu kayak Paulus. Kau licik kayak Paulus.
kamu ingin menjerat dengan tipu daya yang kau punya? Bentar, Juma. Kenapalah kau Coba, seperti itu? saya kasih kau kesempatan satu kali untuk menjelaskan, silakan. Udah, kau jangan merangkan aku mute pun, Juma, nggak apa-apa lah. Enggak. Saya kasih kau kesempatan ngomong. Kau ngomong. Tapi jangan kau pakai cara Paulus. Jangan kau pakai tipu muslihat. Jangan kau pakai cara licik. Kau terangkan bahwa yang kau puja-puja di gereja yang bernama Yesus Kristus itu posisinya adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim atau oknum yang diberkati oleh Elohim. Silakan. Antikris. Biar ku terangkan sedikit kau, hai antikris. Come on, boy. Silakan. Biar ku terangkan samamu, Juma. Silakan. Karena kau potong-potong aku, Juma, nggak apa-apa. Kau terangkan, nah aku mau mendengarkan khotbah darimu dulu, kawan. Karena nggak ada dalil, Gabriel, macet kau. Emang nggak bisa kamu menerangkan apa? Nyata-nyata sembahanmu yang bernama Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Ngerti kamu? Jadi kau menyembah makhluk yang dikutuk. Itu kesimpulan saya. Kalau kau ingin membantah itu silakan. Kau bantah dengan dalil. Kau bantah dengan dalil. Saya kasih kau kesempatan. Saya kasih kau kesempatan bicara. Malah kau kembalikan kepada saya. Kenapa? Karena sebenarnya yang kau sembah di atas tiang salib itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Yahweh atau Hasem. Anda lihat teman-teman, dia kembalikan kepada saya. Karena memang dia mau berdalih apa? Jelas-jelas di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepada Bani Israel dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nggak boleh. Maka oknum yang dikutuk, yang ada di atas salib ini adalah oknum yang dikutuk 100%. Ya, jadi saudara-saudara, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Kristen ini terciduk menyembah orang atau makhluk atau sosok yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Jadi mereka adalah penyembah makhluk terkutuk. Bantah saya pakai dalil. Silakan. Ifung. Oh. Ifung. Udah duduk kan si Ifung ini ya? Udah duduk. Sudah duduk. Dikasih kesempatan menjelaskan. Ya udah kau menjelaskan dulu, menjelaskan nenekmu kiper. Kau mau ngomong apa? Nggak bisa kau ngomong karena memang terbukti kalian menyembah makhluk terkutuk itu. Yang dikutuk oleh Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi hanya iblis. Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk adalah iblis. Itu jelas itu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka menyembah Kristus yang dikutuk di dalam Galatia 3 nomor 13. Lake komai. Silakan saudara Oten kalau mau naik. Ya, Kristen tantrum naik, Kristen tantrum. Alfi moderator Alfi. Ya, Ustaz. Ya, kalau ada Pak Haji Ferry Ade mau kita naik silakan. Beliau salah satu pendukungnya Gurunda. Besar kali akunya ya, kayak raksasa kurasa ya dibandingkan antum semua. Enggak lah Gurunda. Komal bentuk yang satu lagi tuh Bang. Gimana itu? 8. Sini Alfi buat. Izin Bang Daya. Silakan. Besar kali, panas tuh aku tengoknya. Gini. Izin Alfi buat ya. Nah, gitu dong. Di Bang Zumanya
Bentar. Gedein kotak itu, gedein Gurunda. Ditambah dulu ininya. Ini kotanya cuma 6 ya? Nggak usah, nggak apa-apa, begini aja, nggak masalah pun. Oh ya udah. Nah, dah. Siap. Suruh Bang Zuma besarkan dirinya sendiri. Nggak usah deh. Nggak usah, Apa, Bang. naikkan aja semua. Iya. Oke. Nggak sebesar tadi lagi Bang Zuma kalau digedein. Iya, nggak sebesar lagi ya, Bang. Di tombol tamu Bang Sedikit Zuma. lah. Kotak putus itu. Nanti kayak room lama, room 6. Nah, kayak gini. Ya, masih ganteng, masih besar. Ya, anti preman. Anda Kristen santun atau Kristen tantrum? Hah? Hah? Ya, Jangan kayak Kristen gitu, atau Bang. oten Bang? Bang anti preman. Jelas Bang suaranya Bang. Abang Kristen atau oten Bang? Oten Bang. Oh, abang oten. Ya, gimana Bang? Masih menjadi Kristen Bang? Gak bosan jadi Kristen Bang? Gimana mau bosan, udah jelas dia ada juru selamat. Oh. Di mana juru selamat untuk Kristen siapa? Apa? Juru selamat untuk Kristen itu siapa? Ya Yesus Kristus lah. Yesus Kristus itu juru selamat. Ngerti nggak Iya. bahasa Ibraninya selamat Iya, apa? juru selamat. Iya. Apa? Bahasa Ibraninya selamat apa? Masa nggak tahu kok selamat apa artinya? Nggak usah bahasa Indonesia aja kita. Oh, nggak bisa karena Yesus itu bahasa Ibrani, bahasa Ngapain Aram. pakai bahasa Ibrani? Kalian ya reco. Ya sudah. Ngapain Oke. kalian pakai bahasa Arab? Oke, Ada baik. Indonesia. Yesus mengajarkan dirinya sebagai jalan selamat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, "Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku." Sekarang saya mau tanya, siapa yang Anda ikuti ke gereja? Ayo. Siapa yang Anda ikuti ke gereja? Ya. Mana ada kami ikuti ke gereja? Kami ikuti ajaran Yesus. Di mana Yesus ke Sesuai gereja? Alkitab. Kapan Yesus ke gereja? Loh, kok Yesus pula ke gereja? Iya kan Yesus Jadi orang mengatakan Kristen itu- Saudara, Yesus berkata, "Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku ke Mikdas pada hari Sabat seperti kebiasaannya di Nazaret. Yesus acap kali setiap hari Sabat masuk ke dalam sinagoge atau Mikdas membacakan kitab Tanak." Nah, Yesus ke tempat ibadahnya orang Yahudi, di mana tempat ibadahnya orang Yahudi nggak boleh, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam. Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh kemudian orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya Yahudi. Yesus masuk ke rumah ibadahnya Yahudi, bukan masuk ke rumah ibadahnya Kristen. Kamu ikut siapa ke rumah ibadahnya Kristen? Jawab. Semua tahu putih-putih satu ayat. Bacalah semua. Ya sudah, saya minta satu ayat juga darimu. Ada nggak Yesus ke rumah ibadahnya non Yahudi? Gak ada ditulis di Alkitab itu. Yesus, ajaran di Alkitab. Yesus mengatakan, "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku." Aku hari Sabtu, hari Sabat ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang yang sujud. Mana ada dibilang sinagoge? Di mana pula sinagoge di Alkitab? Oh, nggak ngerti kitab ya nih. Dalam bahasa Ibrani Mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi, bait El atau bait Eloah atau bait Allah atau baitullah, bukan gereja. Jangan pakai bahasa Ibrani, jauh. Tak ngerti kau itu. Kamu atau saya yang nggak ngerti? Kau lah nggak ngerti. Kalian itu bahasa Arab, lihat bahasa Indonesia aja pun nggak ngerti. Di dalam kitabmu saudara di Lukas 4 diterangkan pada hari Nggak ada sinagoge di Lukas.
Di dalam bahasa Ibrani, orang-orang Ibrani menyebutnya Baitullah atau Bait Allah, oke? Atau Bait Bait Elohim, Bait Eloah. Inilah Kristen, susah kali berdiskusi karena kepalamu nggak ada, kawan. Nggak ada ilmu, nggak ada kepala. Bukan levelnya gerunda itu. Sekarang saya tanya samamu, Yesus kalau ibadah hari Sabtu atau hari Minggu? Diundang buka mute-nya. Nggak pandai pula dia buka mute. Bukan ndak mandai, pura-pura nggak bisa jawab, dia mau kayak mana. Pendetamu gue suruh ke sini, Dek, biar saya tatar dia. Jangan cuman taunya cuman perpuluhan aja. Sekali-kali belajar Bible sama Bang Suma bilang. Belajar Bible, Quranmu aja nggak kau tahu. Jadi di dalam Lukas 4 adek nomor 16, Nabi Yesus setiap hari. Nggak ada Nabi Yesus. Matius 21 bukan Nabi dia rupanya. Enggak ada Nabi di situ. Kalau ada di dalam kitab Yesus disebut Nabi gimana? Ya ada. Kau ngarang-ngarang aja kau cuma. Aduh, capek memang capek. Podrek. Kalau di dalam kitabmu disebut rasul nggak ada juga. Yesus itu disebut rasul nggak ada juga. Bisa nanya. Bisa, yang penting berkait dengan dalil. Ada. Tema. Bisa nanya nggak samamu? Terkait dengan tema, silakan. Kok harus terkait dengan tema? Oh, memang harus. Tapi kau apa? Islam sejati. Loh, terkait dengan tema supaya berfokus. Ini kan juga bahasan Islam ini. Al-Quran juga membahas salib. Al-Maidah ayat 33, An-Nisa ayat 157. Samanya Al-Quran juga membahas salib. Apa? Kenapa kamu takut? Bahas salib, kucluk. Bahas salib, bukan bahas Yesus. Yang bilang ada Yesus koplak, siapa koplak? Nah inilah, kurangi makan asu. Makanya otakmu nggak berfungsi itu. Ini bahas salib. Ini bahas salib. Bukan bahas Yesus, bahas salib. Cuman kalau bahas salib di Islam itu berarti Nabi Isa. Di Kristen berarti Yesus. Gitu loh, Dek. Nggak ada Isa di Alkitab, nggak ada. Udahlah, kau turunlah, kau ke gereja, colok pantat pendeta sana. Colok pantat pendeta. Terus kena Bang. Difilter bahasanya, Bang. Iya, ya? Kristen betul, itu ya? anugerah, kenapa turun lagi ke Bang? Naik Pak Simon. Pak Simon. Pas Abang bilang colo itu turun dia, Bang. request lagi. Pak Simon naik, Pak Simon. Request lagi. Gitu dong. Masa naik, Pak. Pak Samuel Mano. Wih, mantap ini orang kita apa ini? Pak Samuel. Ya, selamat sore. Dari Denom apa, Pak? Waduh. Ya. Dari Denom mana, Pak? Deno apa tuh Deno? Kurang paham, Ibu. Denom. Atau Denom itu apa artinya? Kita dengan kata lain, Ibu. Denominasi atau gereja, dari gereja mana, Pak? Oh gitu. Maksudnya denom itu kita tidak terlalu paham, jadi diperjelaskan. Ya nggak apa-apa. Kristen apa, Saya Pak? dari denominasi gereja ya. Gereja apa? Saya dari gereja Kristen Protestan. Kalau Protestan itu keras itu.
Karena seniornya aja Katolik dia protes, apalagi kita ini. Yang keras itu Bang Juma, batu Bang Juma. Ya. Batu aja pecah. Kalau Bang Juma bilang Kristen itu keras itu, kalau yang keras itu batu Bang Juma. Iya betul. Maksudku keras dalam memegang dogma. Kalau Protestan itu Bang, doktrin dan dogma itu lebih kuat daripada akal. Kuat seperti apa Bang Suma? Sesuatu yang tidak masuk akal semuanya diembat. Yang tidak masuk akal maksudnya Bang Suma seperti apa? Seperti tema kita ini. Maksudnya orang yang salib. Orang dikutuk Tuhan kok malah disembah. Dikutuk Tuhan maksudnya karena mana Bang Suma? Dikutuk Tuhan siapa yang mengutuk? Tuhan Anda loh, yang namanya Kristus itu dikutuk Tuhan. Ih, ada Tuhan dikutuk oleh Tuhan. Tuhan itu siapa? Itu yang di atas Kristus kan? Masa Anda bingung? Itu Bang. Itu di atasmu Tuhan itu Bang. Jadi Kristus dikutuk oleh Tuhan, begitu maksudnya Bang Suma? Iya. Kristus dikutuk oleh Tuhan. Itu firmannya di kitab berapa tuh Bang Suma? Galatia 3. Galatia 3 nomor 13. Berapa? Nomor 13 Bang. Galatia 3 nomor 13. Coba Bang buka. 13. Bang. Bunyinya seperti apa tuh? Kan, bunyinya kan? Seperti apa tuh Bang? Nah, itulah aku bilang kan, lebih kuat doktrin dogma daripada akal kan. Dalilnya aja Anda nggak tahu. Bunyinya seperti apa Bang Suma? Karena bunyinya saja nggak tahu. Bunyinya mau dengar. Oh, itu bukan bunyi kita Bang Suma. Itu bunyinya bunyi Bang Suma yang bersuara begitu. Oke. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Ya tunjuk dulu dia punya dalil baru ngomong Bang Suma. Bukan seperti Galatia itu tadi 3. Yang Bang Suma omong. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Coba itu bunyinya seperti itu kah? Iya, seperti itu. Tadi Bang Suma ngomong bahwa Tuhan mengutuk Kristus. Tapi tidak sesuai dengan itu Bang Suma. Tuhan Kristus telah menebus Tuhan. Tidak ngomong seperti itu Bang Suma. Tadi Bang Suma bilang itu Tuhan mengutuk Kristus. Jadi di mana dalilnya saya ngomong? Bang Suma bilang di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Dia di sini Kristus yang digantung di atas tiang salib. Begitu Saudara Anugerah. Jadi Bang Suma jadi menurut Bang Suma yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, begitu. Betul, sesuai dengan dalil. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Dan iblis itu memang terkutuk. Dan kebetulan yang disalib itu adalah makhluk terkutuk. Antara Yesus dan Yudas, yang terkutuk adalah Yudas. Berarti yang digantung terkutuk oleh Elohim itu yang makan suap, yang berkhianat, yang Yesus katakan iblis. Lalu siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Iblis atau manusia suci? Manusia yang diberkati? Ya iblis.
berarti ente menyembah makhluk terkutuk alias sibilisisis. Ada buah, Bun. Apa itu, Bunda? Mana suaranya? Dia lagi cari data tuh, Bang. Oh, cari data. Oh, Mama Tenggelam. Halo. Ya, silakan. Ya, Jadi halo. itu yang disebut tadi, makanya saya bilang tadi itu yang diomong oleh Bang Suma tadi itu bahwa Tuhan mengutus Kristus. Yes. Tapi dia terus mana dalilnya? Terus tunjukkan di Galatia 3 ayat 13. Tadi sudah tertulis, buku bacakan pun. Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Dia siapa? Kristus yang digantung di atas salib, di atas pohon. Berarti kalian menyembah dia, Kristus. Yang kalian sembah Kristus itu kan, yang dikutuk Elohim kan? Ya udah, kalian penyembah makhluk terkutuk. Salah. Salah. Kenapa salah? Salah. Karena itu salah. Yang namanya Elohim tidak pernah mengutuk Kristus. Loh, kalau begitu dalil itu bubarkan, hapus Galatia 3 nomor 13 itu, hapus. Yang salah pengertian adalah Bang Suma. Enggak dong, Bang. Itu di situ itu tidak itu Bang Suma yang salah pengertian. Kristus yang dimaksud di situ siapa? Yang kalian sembah kan? Iya kan? Betul. Tetapi di situ dia dikutuk pada. Di situ dikutuk atau tidak? Bukan dikutuk oleh Elohim. Tetapi siapa? Itu dikutuk oleh para ahli Taurat dan para ahli ulama. Itu pengertiannya seperti itu. Salah ente, salah. Di dalam Galatia 3 sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Ya, tetapi dia punya. Itu tertulis di mana? Tidak ada yang terkutuk di kayu salib. Tidak ada. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Siapa yang digantung? Tuhan ente kan? Yang Kristus itu kan? Kalau digantung di atas, dengar dulu. Kalau di atas di kayu salib itu ada 3 orang. Bukan Tuhan Yesus saja, tetapi Yesus yang digantung di atas kayu salib itu menyelamatkan umat manusia termasuk Bang Suma. Di mana dalilnya? Sebab orang yang digantung di atas salib itu menyelamatkan orang. Di mana yang ada tertulis, terkutuklah dia. Tidak. Terkutuklah dia. Dia siapa? Dia bukan merujuk kepada Kristus. Lalu siapa yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Yesuslah. Nah itu dia. Kau bilang bukan. Ternyata Yesus. Berarti ente menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus yang terkutuk, yang dikutuk Elohim. Dia bukan dikutuk oleh Elohim, tetapi dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan dari kutuk itu. Bukan seperti itu. Kristus telah menebus kalian Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi penebus. Nenek mukir. Dengan jalan menjadi kutuk. Dalam bahasa Yunaninya katara.
Nah itu marah orang di belakang. Kalau begitu tunjukkan dalilnya dalam bahasa Yunani seperti apa? Kan ini hanya itu ngomong. Katara kutuk itu. Katara itu artinya kutuk. Iya, tunjukkan dalilnya. Dalilnya mana? Aduh. Galatia 3. Oh, iya. Dengar dulu. Dari tadi dari tadi ngomongnya kan bilang Tuhan itu dikutuk, Tuhan itu mengutus Kristus. Lalu saya minta dalilnya, kenapa tidak ngomong itu dulu? Kenapa larinya ke tempat lain, Bang Suma? Galatia 3 nomor 13 itu sudah tertulis. Tidak begitu bunyinya, beda dengan Bang Suma tadi ngomong. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia? Kristus yang digantung di atas salib. Dia, Kristus, Tuhannya Kristen adalah makhluk yang dikutuk di atas salib. Siapa yang mengutuknya? Elohim, Tuhannya Bani Israel, mengutuk Tuhannya Kristen. Yang dikutuk itu hanyalah sibilisis. Berarti Abang Anugrah menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan, alias sibilisis. Kala-kala ya sampulo balak bapito. Belum sadar juga kalau Kristen itu penyembah makhluk yang dikutuk Elohim. Belum sadar juga. Belum. Pakai apa saya harus menyadarkan Anda? Haruskah aku semprot matanya ini? Lempar asbak. Haruskah aku semprot matanya ini? Supaya sadar. Pakai dalil Bang Suma, pakai dalil. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tidak. Kenapa? Dalilnya kayak begitu kok tidak? Gimana sih? Itu bukan merujuk pada Elohim mengutuk Kristus itu tergantung di kayu salib, tidak merujuk ke situ. Ada tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22. Iya, mana dalilnya? Jangan pakai apa? Pakai Ulangan, Dinda Ulangan. Tuh baca. Ulangan 21, 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kesimpulannya, saudara Anugrah ini dan keluarganya, anak-anaknya menyembah makhluk yang dikutuk oleh Allah. Dalam Islam, makhluk yang dikutuk itu sibilisis. Dalam Yudaism, makhluk yang dikutuk oleh Hasem itu hanyalah sibilisis. Berarti Anugrah adalah penyembah sibilisis. Kalau begitu Bang Suma sudah lari dari konsep tadi, kan lari ke Islam. Boleh saya bertanya sedikit? Terkait dengan tema, silakan. Dengan tema ini? Yes. Tidak mungkin lah. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena tidak ada bicara tentang kutuknya di sana. Ya memang di Al-Quran itu tidak ada kutuk mengutuk, hanya di Kristen. Yang saya mau tanya itu Muhammad sekarang ada di mana? Alam barzah, alam Seol, alam maut, alam mati, alam kubur, alam yang berada di tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Semua nabi ada di situ kecuali satu,
yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia diangkat ke langit. Kenapa dia diangkat ke langit? Karena kelak akan turun ke bumi menjadi saksi, menjadi hakim untuk orang-orang Kristen yang telah menuhankan dirinya. Jadi Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Salomo, semuanya, Abraham, Isa, Yakub, semua ada di alam barzah. Bang Suma, saya tidak bertanya Nabi yang tadi, yang saya semua tanya, Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di alam barzah. Jadi Nabi Muhammad ini ada di dalam kubur sekarang. Di alam barzah namanya, alam barzah. Alam barzah. Berarti bukan dia di dalam kubur. Alam barzah, alam ruh. Alam barzah itu apa? Alam ruh, alam Seol. Dalam bahasa Ibrani Seol. Alam penantian. Alam di mana orang menunggu hari kiamat untuk dibangkitkan. Berarti dia belum bangkit nih. Masih di dalam kubur berarti pengertiannya. Kalau dia bangkit, maka dia seperti setan. Hanya setan yang bangkit dari kubur berjalan seperti yang kau sembah itu, yang keluar pada hari ketiga. Berarti Bang Suma sembah orang dalam kubur begitu? Nah, inilah saya katakan Kristen itu manusia tapi lebih hina dari hewan karena tidak berakal. Tidak ada umat Islam itu menyembah manusia. Tidak ada umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyembah Allah, Tuhannya Yesus yang kami sembah. Paham? Nabi Muhammad itu statusnya sama seperti Nabi Yesus. Nabi Yesus, Nabi Musa. Nabi Musa datang menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nabi Yesus datang mengembalikan orang-orang Israel yang ingkar dari Elohim, yang ingkar dari Taurat untuk kembali ke hukum Taurat. Oke? Kemudian Nabi Muhammad datang untuk mengajak seluruh manusia termasuk Bani Israel dan penumpang gelap yang ada di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Kristen, untuk kembali kepada pencipta langit dan bumi. Itu. Paham ya? Jadi tidak ada Nabi Muhammad itu dituhankan. Tidak ada Nabi Muhammad itu disembah, diibadahi. Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad itu dituhankan, diilahkan. Tidak ada. Nabi Muhammad hanya seorang Nabi Rasul. Sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Hanya orang yang tak ada kepalanya yang mengatakan umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Kembali ke tema, Bang. Jangan bias. Tapi kalau misalnya saat sholat saat ini menyebut Nabi Muhammad, memanggil namanya Nabi Muhammad, apa itu bukan menyembah, Pak? Bukan. Saya juga dalam sholat menyebut nama ibuku, menyebut nama ayahku, anak-anakku, istriku, orang-orang yang aku cintai. Aku sebutkan semua namanya. Aku panjatkan kemudian permohonan kepada pencipta langit dan bumi untuk memberikan kenikmatan, keselamatan berupa kenikmatan kepada mereka. Berbeda dengan kalian. Kalian menyembah roh bernama Kristus, makhluk yang dikutuk. Dia adalah makhluk. Kristus yang kalian sembah itu adalah makhluk. Makhluk bukan cuma sekedar makhluk saja, tapi makhluk yang dikutuk oleh Elohim yang kalian sembah. Jangan kira yang kalian sembah itu anak Maria, bukan. Jangan kira yang kalian sembah itu sepupu Yohanes, bukan. Jangan kira yang Anda sembah itu adalah sepupu atau saudara dari Yudas, bukan. Jangan kira yang kamu sembah itu anak Maria, anak tirinya Yusuf, bukan. Yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, yang tidak dikenal oleh orang-orang Yahudi, yang tidak dikenal oleh Yesus asli itu sendiri, yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini namanya pengikut Kristus. Anda menyebutnya dengan sebutan pengikut Kristus, Anda menyebutnya dengan sebutan Kristen. Aliteng. Berarti inilah yang disebut apa yang disebut oleh Kristus kami. Inilah Bang Suma ini yang disebut penyesat. Hey,
Kristus, anak Maria, penyesat itu memanggil dia Tuhan, memanggil, bermujizat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Kami tidak bermujizat pakai nama dia. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bang Anugrah tidak takut diusir seperti itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berkata kepadaku, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus kepada kalian? Enyahlah daripadaku, pergilah dariku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kamu nggak takut diusir kayak gitu Yesus? Itu bicara itu bicara kepada orang yang jadi antikris, bukan bicara kepada orang yang antikristus. Itu mana mau antikristus mengusir setan pakai nama Yesus? Yang memanggil Yesus itu bicara apa? Siapa yang memanggil? Siapa yang bermujizat pakai? Kepada orang yang tidak percaya. Itu siapa bicara, yang mengusir setan? Itu firman itu bicara. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen atau Islam? Kristen. Bagus. Terus kenapa? Berarti yang diusir oleh Yesus adalah Kristen. Loh, bukan begitu. Tadi bukan begitu. Siapa yang mengusir setan dan pakai nama Yesus? Inilah kalian. Inilah kalian penyesat. Sudah jelas-jelas tadi yang mengusir setan pakai nama Yesus adalah Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah Islam. Nah makanya yang tadi diomong itu oleh Suma tadi, mengusir setan demi nama siapa? Di situ di Matius 7 nama Yesus. Pada hari terakhir nanti tuh. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, apalagi mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bermujizat memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dan mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen, Paman. Kristen. Jadi yang diusir oleh Yesus siapa? Anugerah. Yang diusir oleh Yesus bagi orang-orang yang tidak masuk surga, yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu. Bukan seperti cuma omong itu. Saudaraku, saudara, jangan angkuh. Sunatkan hatimu, jangan sombong kepada kebenaran. Kalau Al-Quran tidak mungkin kamu percaya. Ini Bibelmu, masa kamu nggak percaya juga? Oh, bukan nggak percaya, saya percaya Bibelnya, tetapi menasihatkan dan menegur. Ya sudah, kalau begitu Anda percaya bahwa yang akan diusir adalah Kristen. Karena hanya Kristen yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil Yesus Tuhan. Cuman Kristen. Islam tidak. Ayo, lembutkan hatimu, jangan sombong. Berarti yang masuk begini sajalah. Yang masuk surga nanti itu berarti Muslim, begitu? Oh iya, pasti. Karena Yesus masuk surga. Yesus didengarkan doanya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Coba, hanya orang-orang yang soleh termasuk Yesus, doa dikabulkan oleh Tuhan. Kami orang-orang soleh.
Tidak ada orang Kristen yang disebutkan di dalam kitab Anda masuk ke surga, nggak ada. Yang ada orang soleh. Yesus disebut juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Arab artinya apa? Salam. Salam ya Islam. Salam, assalamu alaikum. Keselamatan atasmu. Berarti Yesus juru selamat. Berarti Yesus juru Islam. Bukan juru Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau itu beda jalur. Kristus pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti adalah yang mengajarkan Anda memanggil Yesus Tuhan. Itulah dia si penyesat. Yang disebut penyesat itu di mana itu, Bang Suma? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, saudaraku, anugerah. Dia bilang ya Kristus yang tersalib itu penyesat, begitu. Dia mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepadamu yang datang memakai namaku. Berarti ada Yesus. orang yang mau datang, bukan Yesus Ada penyesat. Tidak. Iya, bukan Yesus yang penyesat memang, tapi ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Orang penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Makanya dikatakan di dalam data nomor 23, 24, 25, 26, apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, atau berkata bertemu Kristus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Habis itu dia pamer kemana-mana. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Tapi Paulus percaya kalau itu adalah Kristus. Ada enggak? Sabar. Ada enggak Paulus ini menceritakan tentang silsilah Yesus? Ada enggak? Dia tidak cerita tentang silsilah Yesus. Bercerita tentang. Kenapa tidak bercerita tentang silsilah Yesus? Karena Kristus yang datang kepadanya itu bukan manusia. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima firman, aku menerima Injil, aku menerima kabar baik bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Wow. Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Bukankah Maria melahirkan manusia? Tapi kenapa Paulus mengatakan bukan manusia? Berarti bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus yang menggelari dirinya Kristus, sedangkan kalian adalah pengikutnya. Berarti kalian adalah pengikut Kristus yang bukan anak Maria. Ayo, hanya ada dua Kristus. Kristus anak Maria yang adalah manusia, dan Kristus penyesat yang bukan manusia. Paulus mengaku bertemu yang mana? Paulus mengaku bertemu dengan Kristus yang bukan manusia. Berarti dia siapa? Penyesat. Kalian pengikut Kristus kan? Tuhan kan itu? Bukan manusia kan? Tuhan kan? Penyembah, ciptaan kan itu? Apa pencipta itu kan? Yang maha kuasa itu kan? Nah, itulah Tuhanmu yang datang kepada Paulus. Bukan manusia, tetapi sibilisisis yang menggunakan nama Yesus Kristus supaya banyak orang terjebak dan terpedaya. Kalau iblisnya datang kepada Paulus mengaku panjul, atau mengaku bom-bom, atau mengaku timbun, baik Bang Suma, atau mengaku iskak,
mengaku ateng, saya masih di jalan. Ada yang percaya. Jadi nanti kita sampai di rumah saja ya. Saya di jalan. Apa yang diucapkan oleh Bang Suma itu tidak apa-apa. Tuhan kami, Tuhan tidak tutup mata. Tuhannya dia hidup. Dia akan buat apa yang dikatakan oleh Bang Suma itu. Dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Suma. Segala sesuatu yang Bang Suma omong itu, dia maha tahu dan maha pengampun. Dia akan mengampuni Bang Suma kalau Bang Suma ada di jalan yang salah. Sebab saya juga masih ada di jalan. Jadi nanti kalau lain waktu baru saya siapkan datanya, siapkan semua. Bagus. Ya, baru kita mulai diskusi yang baik. Baik. Apa yang dipercakapkan hari ini menjadi referensi bagi beta ke depan. Ini saya anak NTT. Saya anak NTT. Baik saudara, Anugrah. Jadi terima kasih. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Semoga Bang Suma diampuni oleh Tuhan yang tergantung di atas kayu salib itu. Yang tergantung di atas kayu salib itu yang mengampuni dosa-dosanya Bang Suma. Mati kita. Begitu saya Bang Suma. Ya. Begitu. Oke saudara, saya menghargai iman saudara. Iya, silakan. Nanti kita jumpa lagi ya saudara Anugrah ya. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Oke, sudah hati-hati. Kupikir dia saudara Anugrah mau mengatakan diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang digantung. Aduh kacau. Tuhan yang tergantung. Ya mumpung belum ada Kristennya, Pak Ferry kalau jadi pengen naik, requestnya ditarik lagi tuh Arif. Oh iya, Pak Haji Ferry kalau mau naik, Pak Haji Ferry, beliau yang tadi saya katakan ke Bang Juma lewat telepon itu, Gurunda. Oh iya, silakan Bang. Ya. Sebelum kita tutup lagi 10 menit. Pak Haji Ferry, silakan naik, Pak Haji Ferry. Dulu Pak Haji. Oh, nih. Udah. Alvinikin ya, izin ya, Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Salam kenal Bang Ferry, Masya Allah. Antum tidak dikenal di sini, tapi di langit ketujuh nama antum harum. Alhamdulillah. Salam kenal Bang. Abang di kota mana, Bang? Aku Palembang. Palembang. Kalimantan Sumatera Selatan. Iya. Tahu. Iya. Kalimantan. Gimana? Oh, salah dengar gitu. Abang bilang Kalimantan. Nggak ada, mana ada. Orang bilang Kalimantan. Kita salahkan orang, udah. Iya. Gimana Bang? Ada hajatan yang mungkin bisa saya bantu? Mungkin akun-akun Abang sering di-report, mungkin bisa saya bantu. Ya, Tat. Udah disampaikan Pak Ustadz Arif tadi kan? Sudah. Nanti kalau bisa saya perjuangkan, nanti saya atur itu Bang Zuma. Insya Allah Bang, insya Allah. Cuman kita nggak tahu siapa yang harus kita hubungi supaya akun kita ini nggak kena tombak. Begitu mau ditombak, tombaknya teman-teman di bawah berubah jadi cendol. Oh Bang Ferry ini pengalaman. Nanti biar aku atur sama Ustadz Arif aja nanti itu Bang. Baik Bang, baik. Insya Allah. Bang Ferry penyelamat akun. Enggak. Beneran di belakang aja, beneran. Enggak, jangan cerita di sini, nanti banyak yang DM saya nanti. Iya. Maksudnya ada juru selamat juga rupanya gitu loh. Bahaya banget. Bukan, beliau rencana ingin beli perusahaan TikTok. Dia mau merger, akuisisi. Mantap. Ya, nanti beliau saya usahakan untuk langsung komunikasi dengan Gurunda. Boleh kan Gurunda ya? Iya, bisa. Oh, Selama bisa diselamatkan akun-akun kita, kenapa tidak? Ada kayak yang kalau nggak salah itu bisa dapat conteng biru. Centang. Nggak menjamin juga, Bang nggak menjamin juga. Ada beberapa akun host PK yang udah centang biru tapi tumbang ada. Oh,
Nikita Mirjani Bang. Enggak, bisa di ini nanti bisa di apa lewat belakang dengan TikTok sama Pak Haji Ferry ini. Pak Haji. Kalau urusan serangan balik tombak menombak ya insya Allah kami dari keluarga Pak Haji Stilo bisa lah. Banyak kok yang tumbang itu. Ini bin student saya turunkan ya Bang. Jangan dikasih tahu Oten denger, nggak apa-apa. Itu namanya. Iya. Abang nggak promo? Insya Allah Bang Ferry. Ya, nggak apa-apa ya Gurunda ya kalau Bang Ferry ini kemudian saya nanti biar beliau berkomunikasi langsung dengan Gurunda ya. Boleh. Lewat hijau nanti. Iya, saya izin ke Gurunda dulu ya. Saya izin ke Gurunda dulu. Baik, Bang, baik. Oke, saya kasih nanti. Iya, oke. Siap. Enggak, masalahnya beliau itu sempat DM. Saya bilang gini, kalau DM ke Bang Juma itu susah untuk dibacanya karena banyak. Karena akun banyak. Langsung dihapus. Enggak dihapus enggak, Bang. Memang jarang dibuka. Enggak pernah kurasa buka DM itu. Oke. Bang Ferry, insya Allah apa menjadi niatan abang menjadi satu catatan penting bagi perjuangan kami para apologet Islam ini dalam membentengi akidah umat Islam dari gencarnya kemudian pendangkalan akidah kristenisasi dalam hal ini ya, di mana umat Islam masih 95,9% yang tidak melek akan bahaya gerakan-gerakan pemurtadan ini. Bahkan yang melek pun ketika melihat kita berdialog seperti ini menganggap apa yang kita lakukan ini masih sesuatu yang tidak baik menurut hitungan beberapa orang. Tapi kami dari Apologet tidak akan pernah berhenti karena tujuan kami itu karena Allah, bukan karena ingin dikenal, karena ingin tenar dan seterusnya. Bukan, semata-mata karena mencari ridha Allah. Kalau ada di antara kami para apologet yang kemudian niatannya itu menurut kacamata pandangan orang awam keliru, yaitu mohon dimaafkan. Karena kami semua juga ini adalah manusia biasa gitu ya. Bukan manusia yang sempurna, yang diberi karamah, yang diberi mujizat, yang diberikan keadaan maksum seperti Nabi kita Nabi Muhammad. Kami manusia biasa. Jadi jangan dinilai dari hal yang negatif, tapi pandanglah bahwa perjuangan ini semata-mata demi karena agama dinul Islam. Ya mungkin sudah saatnya memang Bang Ferry, sudah saatnya dulu ustadz-ustadz kita berkelompok-kelompok ke daerah-daerah melakukan taklim, melakukan kemudian tablik. Itu dulu dan sekarang juga masih berlangsung. Namun kami juga mengambil sisi yang lain, yaitu dia di dunia sosial ini, di sosmed ini juga butuh kemudian anak-anak kita untuk dicerahkan. Kamilah orang-orangnya yang kemudian turun di ranah sosmed. Teman-teman kita yang lain juga ada di offline, masih bergerak dari rumah, dari hutan ke hutan untuk menegakkan Islam. Tapi kepada orang Islam tidak sama seperti mereka. Justru datang kepada non-Kristen untuk supaya mereka itu bisa murtadkan. Nah, itu yang ada sekarang. Bahkan itu bukan rahasia lagi, di mana-mana itu terjadi. Karena sebenarnya kita ini sudah dipilah-pilah kita ini. Di Sumatera bagian ini, di Kalimantan bagian ini, di Sulawesi bagian ini itu kita sudah di dalam peta itu kita sudah diwarnai, ini warna merah, ini warna ungu, ini warna pink. Itu sudah digituin kita. Itu sudah di peta-peta kita ini. Nah, jadi kita harus kemudian memang waspada. Dan saya sangat bersyukur kalau ada di antara teman-teman kita orang-orang yang punya, orang saudagar-saudagar muslim yang berada, yang kemudian ikut berpartisipasi mengambil bagian dari gerakan dakwah sosmed seperti yang kami gerakkan sekarang ini. Seperti itu Bang Ferry dan juga teman-teman yang ada di YouTube atau dimanapun berada yang sempat mendengarkan ini. Sekira begitu. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Dinda Dito baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barusan nggak ada sengaja sama pendeta Saur
Allahu Akbar. Masya Allah. Materinya apa, Dinda? Materinya ya kemana-mana lah, Bang. Tapi ya gitu, main thread dia aku buatnya. Biasanya itu sudah terbiasa. Sudah biasa itu terjadi. Jadi mau closing ini, Bang Zuma? Iya, Dinda, ini sudah mau maghrib di sini. Nanti insya Allah nanti kita bergabung di komal-komal teman kita. Siap, insya Allah. Oke. Bang Ferry mungkin ada pesan buat kami? Ya. Nasihat? Itu aja Bang Zuma, insya Allah siar Bang Zuma selagi saya bisa mendukung, insya Allah saya ikut tergerak hati saya untuk mendukung perjuangan Bang Zuma. Akbar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Kami doakan Bang Ferry panjang umur, sehat selalu bersama dengan keluarga, diberkati dunia akhirat, dan usahanya dilancarkan, disukseskan. Yang paling utama doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Dan kita berharap teman-teman juga yang memperhatikan ya materi-materi ini atau dakwah ini atau gerakan ini juga ikut andil sama seperti Bang Ferry. Ya, jangan sungkan, jangan segan. Kami butuh umat Islam ini bersatu untuk menyatukan tekad, mendamaikan Indonesia damai sejahtera, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Seperti itu. Yang lain mungkin ada, Dinda Dito, Dinda Nora, Bang Arif, Dinda Alwi, Alfi. Gini Guru. Jadi Bang Ferry ini tidak mau mengambil email, cuma nama akun aja, karena memang email itu kan adalah privasi kita kan. Saya tadi sudah bincang-bincang. Enggak, saya tidak akan memanfaatkan email Gurunda gitu kan, katanya Pak Haji. Bang Arif juga nggak tahu. Nggak tahu saya ke email Gurunda. Emang nggak tahu. Saya sendiri aja nggak tahu. Kan ada yang buatkan. Cuma nama akunnya saja yang dibutuhkan ya kan, Pak Haji ya. Ya udah, nanti dia dari ini Ustadz Arif, nanti kita aja yang ini. Japrian. Ini nggak pas. Iya, sip. Baik, saya sudah minta izin ke Gerunda tadi bahwa Pak Haji nanti kami fasilitasi untuk komunikasi langsung. Siap. Baik. Ya. Oke. Haji. Oke, Masya Allah. Baik, tidak ada lagi? Masih ada? Udah cukup. Oke, cukup ya. Iya. Gimana, Dek? Ada lagi? Udah Bang. Udah. Oke, baik. Baik sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, yang di atas komal maupun di bawah, di TikTok dan di YouTube, yang menyimak hari ini atau yang menyimak hari-hari yang akan datang, terima kasih atas dukungan antum semua. Ya, semoga dakwah-dakwah seperti ini, tablik seperti ini, siar seperti ini mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Kita tutup sementara. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. سريع اللي بعده 6 قسات ضفتون القس اللي تحت النسر نادر.